Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Hadi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Di sini saya akan melakukan pra-observasi supervisi akademik dan perkenalkan, ini adalah rekan guru dari mata bahasa Inggris yang akan saya observasi nantinya, yang bernama Ibu Miftah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Bagaimana kabarnya, Bu Miftah? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, ini tentang tugas dari supervisi akademik yang akan saya lakukan. Pemirsa, saya ingin pemirsa membantu saya melakukan pembelajaran di kelas nantinya. Dan sebelum pemirsa akan mengajar di dalam kelas, saya akan ada tanya jawab untuk praobservasi supervisi akademik. Dan nantinya saya akan mengamati itu sebelum dan saat dilaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Tujuan supervisi ini nantinya untuk menilai apa yang akan dilakukan di dalam kelas dan menjadi refleksi untuk Ibu di pembelajaran selanjutnya. Dan yang kedua adalah tujuan dari pra-observasi ini nanti Ibu jadi lebih lancar dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Oke, kalau kita lakukan pra-observasi hari ini, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada pra-observasi ini. Yang pertama berkaitan dengan tujuan, ya. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti di dalam kelas kira-kira tentang apa ya? Ya Pak, saya mengajar kelas 8 dengan materi terkait kemampuan, dialog terkait kemampuan. Jadi tujuannya nanti anak-anak bisa menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan mengenai meminta dan memberi informasi terkait kemampuan. Yang kedua, selain itu anak-anak bisa mengevaluasi mengenai kemampuan. Dan yang ketiga, nantinya dia atau anak-anak ini akan menyusun teks berupa teks tulis mengenai meminta dan memberi kemampuan. Oke, jadi yang pertama nanti tujuan Ibu adalah yang pertama mengajak anak-anak supaya mampu berdialog. Ya, betul Pak. Kemudian menganalisis kemampuan mereka dalam berdialog. Betul. Yang kedua mengevaluasi kegiatan mereka. Betul. Dan terakhir menulis teks atau menyusun teks. Anak-anak mampu menulis teks dialog. Betul. Begitu Bu ya. Ya, betul Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana Bu tentang pembelajaran yang Ibu lakukan nanti, yang Ibu kembangkan itu mencapai apa? Jadi, karena mereka dari kelas 7 ke kelas 8, mereka memiliki bekal kosakata. Ketika di kelas 8 nanti, mereka akan menyusun atau mengembangkan kosakata yang mereka punya itu menjadi sebuah teks dialog. Karena itu teks dialog tulis, nanti saya akan menilai dalam bentuk tulisnya dan mereka akan mempraktekannya dalam bentuk percakapan. Jadi yang kemampuan mereka yang dikembangkan di sini adalah kemampuan menulis, kemudian kemampuan berbicara juga. Oh, jadi untuk yang ini Ibu ingin
anak-anak berkembang dalam menyusun teks, Betul. kemudian mempraktekkan dengan lancar. Betul, Pak. Supaya mereka bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Ya. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga Bu ada lagi, yaitu tentang RPP yang Ibu buat itu bagaimana strateginya, kemudian metodenya pakai metode apa, dan model pembelajarannya menggunakan apa? Strategi, metode, dan dan model. model. Oke. Strategi itu Ibu pakai tanya jawab. Oh ya. Untuk strateginya, saya akan memulai dengan menayangkan PowerPoint, Pak. Di PowerPoint itu ada video. Anak-anak akan mengamati video tersebut. Setelah mengamati video, nanti anak-anak akan bekerja atau menganalisis secara berkelompok video tersebut. Dari situ mereka akan tahu bagaimana cara untuk meminta dan memberi informasi terkait kemampuan. Setelah melihat modelnya melalui video, anak-anak akan melakukan pendekatan berikutnya, yaitu mereka akan membuat teks itu secara berkelompok tapi berpasangan saja, yaitu berdua. Setelah melakukannya berdua berpasangan, nanti mereka akan mempraktekannya di depan. Jadi nanti anak-anak akan ditampilkan PPT, kemudian mereka dibuatkan kelompok. Betul. Untuk menganalisis video yang menjadi materi untuk mereka ya. Betul. Untuk selanjutnya Ibu, kemudian cukup itu saja. Ada enggak apa media yang Ibu gunakan? Oh, media ya Pak. Medianya nanti rencananya pertama yaitu PPT dan video itu. Oh ya. Terus ada gambar juga di situ untuk mereka mengevaluasi, jadi membandingkan ini salah atau benarnya. Kemudian saya juga menggunakan LKPD secara online Pak, supaya anak-anak itu tidak bosan dengan print-printan, jadi LKPD-nya online. Saya kirimkan link di grup WA kelas. Kemudian yang terakhir untuk refleksinya, supaya tidak membuang-buang kertas, saya menggunakan Padlet, itu refleksi online Pak. Oh, jadi materialnya nanti akan PPT, video, kemudian gambar, LKPD online, dan refleksinya menggunakan Padlet. Betul. Secara online semua ya Bu ya. Iya. Oke, kalau begitu nanti ini sudah tanya jawabnya. Kalau begitu nanti Ibu akan saya lihat dan akan saya nilai dalam supervisi pembelajaran di kelas. Ya. Saya akan mencatat apa saja yang Ibu lakukan di dalam pembelajaran Ibu selama pembelajaran di dalam kelas. Ya. Semoga nanti setelah melakukan pembelajaran itu dan setelah mendapatkan supervisi dari jenengan, saya bisa memperbaiki pembelajaran saya ke depannya. Mohon masukannya ya Pak. Ya, setelah itu nanti di akhir pembelajaran Bu, saya minta waktu lagi untuk percakapan akhir setelah kegiatan setelah kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pasca observasi. Oh baik Pak. Dan insya Allah nanti didampingi sama pengajar praktek saya. Oh baik. Sebelum kita akhiri, mungkin dari pembahasan ini di praobservasi ini mungkin ada yang Ibu dapati. Oh ya. Kalau yang saya dapatkan ini tadi ya Pak, jadi sebelum supervisi kita bisa berbincang-bincang gini, jadi jenengan bisa tahu rencana pembelajaran saya, sehingga nanti ketika di kelas saya itu tidak nervous lagi karena sudah ada pendampingan dari jenengan. Semoga nanti ketika disupervisi oleh jenengan, kurang lebihnya tentang saya ketika mengajar bisa jenengan catat dan bisa menjadi refleksi saya untuk kedepannya. Ya, terima kasih Bu ya. Semoga nanti bertemu pada waktu supervisi lagi. Saya juga tidak grogi ketemu sampean ya. Karena saya ini juga selalu nervous kalau
berhadapan dengan guru-guru perempuan. Oke Pak. Oke, dari saya apabila ada kata saya mohon maaf dan mohon bantuannya Bu Iya Pak. untuk tugas saya ini. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.